Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin anak-anakku yang saya cintai dan insyaallah Allah muliakan, apa kabar semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan, ridho, ampunan, kesehatan, keselamatan untuk kita semua, sehingga alhamdulillah tidak ada kata rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah di kesempatan hari ini Allah masih memberikan umur, Allah memberikan kesempatan waktu untuk masih kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban hambanya, yakni melaksanakan saum di bulan Ramadan, juga dengan serangkaian aktivitas ibadah yang lainnya. Sholat subuh tadi ya, kemudian ada yang alhamdulillah bisa sholat duha, kemudian juga ada yang bisa melakukan taklim atau belajar online seperti ini ya. Ini adalah karunia dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah pada qudwah hasanah kita semua, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta pada kita semua selaku umatnya yang insyaallah kita senantiasa ada dalam ketaatan dan kepatuhan pada ajal beliau hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku TK maupun yang di SD IT Nurul Hikmah 3 Purwakarta yang saya cintai dan insyaallah Allah muliakan. Insyaallah di kesempatan hari ini kelas iman hadir kembali di program Ramadan Ceria, Perbatas Temu Perluas Ilmu, akan membahas, akan men-sharekan tentang bagaimana hikmah makan sahur, hikmah di waktu sahur, dan keberkahan sahur. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah Allah muliakan, tentu kita sebagai mukmin yang menjalankan aktivitas ibadah saum disunahkan untuk melaksanakan makan sahur, juga dengan seperangkat kegiatan lainnya di waktu-waktu sahur. Jadi sahur ini adalah nama waktu, ya, nama waktu. Anak-anakku yang saya cintai dan insyaallah Allah muliakan, kenapa kita harus senantiasa melakukan aktivitas kegiatan ibadah di waktu sahur ini? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi kita bersabda di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan salah satunya oleh Imam Bukhari di nomor hadis 1923, kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Muslim di nomor hadis 1095. Rasulullah mengatakan, tasahharu inna fis sahuri barakah. Ini kata Nabi. Kata Nabi, makanlah kalian, sahurlah, makan sahurlah kalian. Jadi seruannya untuk banyak orang, makan sahurlah kalian. Kata Nabi, inna fis sahuri, karena sesungguhnya di dalam waktu sahur, di dalam makan makanan ketika kita sedang sahur itu barokah, ada keberkahan. Apa itu keberkahan anak-anakku? Keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan yang diturunkan oleh Allah kepada setiap hambanya. Jadi kalau seseorang ini mudah ya, mau ibadah sholat dimudahkan, mau sedekah dimudahkan, mau saum dimudahkan, mau melakukan amal kebaikan yang lainnya pun dimudahkan, maka itu ciri-ciri Allah menurunkan berkahnya kepada hamba yang ia inginkan. Dan di waktu sahur, di aktivitas ibadah sahur, ada keberkahan yang Allah turunkan. Anak-anakku yang saya cintai dan insyaallah Allah muliakan, lalu
apa dong hikmah ataupun keberkahan-keberkahan yang hadir di aktivitas waktu sahur tersebut? Maka kita ambil salah satu referensi rujukannya, yakni dari kitab At-Tabari, ya, salah satunya karya Ibnu Hajar. Ada beberapa hikmah dan keberkahan di waktu sahur. Maka adik-adik, anak-anakku semuanya tentu, sekuat apapun kalian harus makan, harus minum di waktu sahur tersebut. Karena ada hikmahnya, ada keberkahan di dalamnya. Satu hikmah dan keberkahan daripada sahur adalah melaksanakan sunnah Nabi. Jadi yang pertama, karena makan sahur, karena di waktu sahur, itu merupakan sunnah Nabi. Apa yang disebut dengan sunnah Nabi? Nabi melakukan, Nabi mengamalkan, Nabi mencontohkan. Maka kita sebagai umatnya tentu harus mengikutinya. Karena pasti setiap yang Rasulullah lakukan, yang setiap Rasulullah amalkan, itu akan mengundang jalan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita pun ikut nih apa yang Rasul perintahkan, Rasul ajarkan, kita mengikuti, pasti ada kebaikan buat kita sendiri. Jadi hikmah sahur yang pertama apa? Karena sunnah Nabi. Karena Rasulullah mencontohkan, Rasulullah mengamalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus sahur? Kenapa kita harus makan, minum di waktu sahur? Karena ini untuk membedakan cara puasa kita dengan ahlul kitab. Ya. Jadi orang-orang ahlul kitab dulu sama suka puasa. Tapi bedanya apa? Kalau dulu orang-orang ahlul kitab itu mereka melaksanakan puasa caranya begini. Dia kalau malam sudah tidur, maka sampai dia bangun, ya, kemudian sebangunnya tersebut itu dia tidak boleh lagi makan dan minum. Misal, ini orang ahlul kitab ini dulu misalnya tidur jam 9 malam. Sampai dia bangun misalnya jam 3 pagi, maka disitulah mulai awal puasanya. Maka ketika dia mulai bangun, tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, ataupun aktivitas lainnya. Artinya aktivitas lainnya itu yang berkaitan dengan makan dan minum. Jadi sudah mulai puasanya dari mulai kita bangun. Kebayang ya, kalau kita bangun tidur jam 9 malam, jam 10 kebangun, maka mulai jam 10 malam itulah kita tidak boleh makan dan minum lagi. Terus sampai kapan? Sampai nanti waktu berbuka. Nah, Islam tidak mengajarkan demikian. Maka Islam untuk membedakan puasanya orang Islam, puasanya ajaran Nabi dengan ahlul kitab, maka dibedakannya salah satunya dengan munculnya, lahirnya tradisi atau sunnah atau kebiasaan sahur. Nah, jadi makan sahur ini untuk membedakan ya cara puasanya orang Islam dengan puasanya ahlul kitab zaman dahulu. Maka akhirnya mulai dari situ Rasulullah, para sahabat, mereka makan sahur. Walaupun ya, sekali lagi, walaupun Rasulullah mungkin kuat. Seandainya Rasulullah tidak sahur, tidak minum, tidak makan, tidak minum, mungkin kuat, pasti kuat. Karena fisik-fisiknya bagus-bagus ya kuat. Begitu pun para sahabat. Tetapi hikmahnya ternyata untuk membedakan cara puasa kita orang Islam dengan puasa mereka orang-orang ahlul kitab. Nah, jadi hikmah yang kedua, kenapa kita harus makan minum di waktu sahur ini? Untuk membedakan cara saum atau cara puasa kita dengan mereka yang ahlul kitab. Ini yang kedua. Yang ketiga, karena kita makan minum di waktu sahur, ini merupakan waktu yang barokah. Waktu yang berkah, waktu yang diberkahi. Kenapa waktu yang diberkahi? Salah satu rujukannya kita ambil dari surah Az-Zariyat, ya. Surah ke-51 ayat ke-18.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Al-ayah. Anak-anakku yang saya cintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah menyeru dalam salah satu firman-Nya di surah Az-Zariyat ayat ke-18, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahar, ya, sahar itu kalau kita istilah orang Indonesia sekarang dimaknai dengan sahur, ya. Kalau di bahasa Qur'annya ashar. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur itu yastaghfirun, mereka ini senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku yang saya cintai dan insya Allah Allah muliakan, di waktu sahur ini, maka kita mulai sekarang harus belajar membagi kurang lebih 2 waktu. Karena salah satu sunnah sahur itu secara waktu diakhirkan. Seumpama azan subuh itu 4:30, insya Allah mungkin cukup kita makan sahur itu di jam 4, ya. Nah, jam 4 lah gitu ya, kita makan sekitar 15 menit gitu ya, atau 20 menit untuk makan, minum, dan persiapan menjelang subuh tentunya ya. Nah, kita mulai sekarang belajar dikaitkan dengan surah Az-Zariyat ayat ke-18 tadi, wabil asharihum yastaghfirun. Maka kita mulai belajar dari sekarang. Kalau di waktu sahur itu kita bagi 2. Pertama, misalnya dari jam 4 sampai jam 4.20. Ya, kalau azannya 4:30 misalnya ya. Kita gunakan 20 menit itu untuk makan sahur. Jadi silahkan. Mau yang makan buah-buahan gitu ya, minum air putih gitu ya, sayuran, daging, nasinya, dan seterusnya, silahkan kita makan di jam tersebut. Jadi yang disebut makan sahur itu diakhirkan. Maka kalau anak-anakku semuanya sahur misalnya jam 1 malam, itu bukan termasuk kategori sahur. Bukan. Itu mah makan malam. Atau aku mah mau sahurnya, makan sahurnya jam 1:30, 1:30 malam. Itu mah bukan sahur. Itu mah makan malam di jam 1, di jam 1:30 malam, di jam 2 malam. Karena sesungguhnya sahur itu diakhirkan. Ya, ini catatannya. Jadi anak-anakku dimanapun kalian berada, biasakan kalau kita makan sahur itu diakhirkan. Nah, berbeda dengan buka saum. Nah, kalau buka saum disegerakan. Ya. Tetapi kalau sahur diakhirkan. Ya, misal tadi kita sahur jam 4. Kita makan sahur nih mulai jam 4. Anggap saja 20 menit kita lakukan untuk makan sahur. Mau makan nasinya, lauk pauknya, buah-buahannya misalnya ya, ataupun air minum dan seterusnya, pokoknya kita makan minum. Nah, kemudian azan subuh kan tadi misalnya jam 4.30. Berarti ada waktu 10 menit lagi menuju azan subuh. Maka di 10 menit terakhir itu, yuk kita manfaatkan, baik kalian sebagai anak maupun hadirin di sini kalau ada orang tua, ini dimanfaatkan untuk memperbanyak doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalimatnya tadi, wabil asharihum yastaghfirun. Kurang lebih di 10 menit terakhir menjelang waktu subuh tiba, disitulah tempat mustajabahnya doa. Jadi nanti kita bagi 2 waktunya. 20 menit pertama dari jam 4 misalnya sampai jam 4.20 kita gunakan untuk makan, minum ya. Nah, di waktu yang kedua di 10 menit terakhir misalnya dari jam 4.20 untuk 4.30 kita manfaatkan untuk
berdoa ataupun memperbanyak istighfar kepada Allah. Kenapa kita harus memperbanyak doa dan istighfar? Karena ternyata disitulah letak waktu mustajabah doanya. Bahkan ada hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu perkataan Allah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah. Itu hadis qudsi. Kalau yang perkataan Allah langsung itulah berwujud nantinya dalam bentuk Al-Quran, kalamullah itu. Nah kalau hadis qudsi itu perkataan Allah tapi disampaikannya oleh Rasulullah. Di hadis qudsi disebutkan yanzilu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Kata Allah, Allah senantiasa yang maha tinggi mengamati, menyaksikan, bahkan turun, Allah turun ila sama'id dunya, ke langitnya dunia. Allah ini turun ke langitnya dunia untuk mengamati, untuk menyimak, untuk melihat siapa? Hamba-hambanya. Kemudian kata Allah, fayaqulu, Allah berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, siapa yang memohon rahmatku akan aku berikan. Tuh. Jadi kalau adik-adik semuanya meminta rahmat Allah di jam itu, Allah berikan. Bahkan kata Allah, siapa yang meminta kepadaku, Allah kabulkan. Jadi kalau Ananda semuanya pingin misalnya berdoa, meminta sesuatu kepada Allah, di jam terakhir sahur itulah waktu mustajabah doa. Jadi jangan disia-siakan dengan hal lain. Manfaatkan. Bahkan yang paling menariknya lagi, Allah menyebutkan di situ, kemudian siapa yang berzikir istighfar kepadaku, kata Allah, ghafartulah, Allah akan mengampuni. Jadi Masya Allah, ternyata salah satu bentuk ampunan Allah itu diturunkan, diberikan di akhir sahur. Jadi ini boleh gak dilakukan berjamaah? Boleh. Karena kalimatnya wabil asharihum yastaghfirun. Di situ ada perintah untuk dilakukan bersama-sama. Jadi boleh misalnya nanti ya, anak-anakku boleh minta nanti beres makan, ayah, ibu kita kumpul yuk. Nah semuanya duduk gitu ya. Ayahnya duduk, sudah punya wudhu ya, persiapan sholat subuh, begitupun ibunya, begitupun anak-anaknya, semua sudah siap menghadap kiblat misalnya ya. Kemudian diawali, dicontohkan misalnya oleh ayahnya, bilang sambil memperbanyak istighfar. Misalnya si ayahnya bilang, ibu, anak-anakku, mohon maaf ya, ayah selama ini belum bisa menjadi bapak yang baik, belum bisa menjadi imam yang baik untuk menuntun, untuk mengajarkan, untuk membimbing kalian menuju jalan Allah dan Rasulnya. Ayah minta maaf ya. Oh Masya Allah, ayahnya minta maaf. Disambut setelah itu oleh mamahnya. Mamahnya bilang, ayah, anak-anakku, mamah juga minta maaf ya. Mungkin selama ini mamah belum bisa menjadi mamah yang baik, mamah yang soleha, mamah yang diharapkan selayaknya bagaimana menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya maupun istri, untuk suaminya. Maafin ya, dan doakan mudah-mudahan misalnya mama lebih baik lagi, lebih soleh lagi. Masya Allah. Dan bayangkan, kemudian adegan ini pun misalnya diikuti dan diucapkan oleh anak-anaknya, oleh kalian sebagai anak-anak. Iya mah, pa, adek pun misalnya ya, kakak pun, aa pun, teteh pun, silakan. Atau saya pun sebagai anak, mohon maaf belum bisa menjadi anak yang soleh. Kalau sholat masih susah, kalau ngafalin Quran masih perlu disuruh-suruh, kalau untuk belajar ini dan itu masih perlu diingetin, masih perlu dimarahin dan diomelin oleh mama, oleh papa. Maafin ya,
doakan semoga misalnya aku ini jadi anak yang soleh. Tuh, ya Allah ya Karim, bayangkan di 10 menit terakhir ini, seandainya bisa dilakukan antara seorang ayah, seorang ibu, dan anak-anaknya beristighfar kepada Allah, meminta kepada Allah, maka di saat itu pula Allah akan turunkan ampunannya. Hadirin, anak-anakku yang saya cintai dan insya Allah Allah muliakan. Karena cinta terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, yakni dengan menghadirkan dan memberikan ampunan kepada hambanya. Jadi cinta Allah itu menghadirkan ampunan. Semakin orang sering minta ampun kepada Allah, semakin cepat cinta Allah datang. Jadi kalau anak-anakku semuanya nih di 10 menit terakhir membaca istighfar bareng-bareng, meminta ampun kepada Allah, itu tuh sama dengan mengundang cinta Allah. Pingin gak kalian dicintai Allah? Oh, kalau saya pingin banget. Dan saya pun yakin kalian pun ingin dicintai Allah. Maka salah satu bentuk cinta Allah adalah menghadirkan, menurunkan ampunannya kepada hamba-hambanya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghadirkan ampunan Allah? Memperbanyak istighfar. Tadi kan kalimatnya, wabil asharihum yastaghfirun. Masya Allah. Mudah-mudahan di makan sahur nanti kita bisa mencoba melakukan itu. Jadi 20 menit pertama, kita makan dulu. Makan, minum, beres. Setelah itu beres-beres gitu ya. 10 menit terakhirnya, semuanya udah siap, punya wudhu, sudah duduk menghadap kiblat ya. Dipimpin nanti sama ayahnya, sama abinya ya. Untuk membaca zikir, memperbanyak istighfar, kemudian berdoa bersama. Karena disitulah ternyata salah satu waktu mustajabahnya doa. Ini hikmah yang ketiga tentang aktivitas makan sahur. Yang keempat, Ibnu Hajar menyebutkan di kitab At-Tabari bahwa makan makanan yang berkah akan berpengaruh pada aktivitas ibadah. Jadi, kenapa makan makanan, minuman-minuman yang kita makan dan minum di waktu sahur itu berkah? Karena tadi, sejalan dengan hadis Rasulullah tadi. Ya, ingat tadi hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari di nomor hadis 1923. Kata Nabi, makan sahurlah kalian. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Artinya beda orang yang makan dimakan jam sahur itu Allah berkahi. Misalnya kalau anak-anakku semuanya makan buah-buahan, buah-buahannya diberkahi itu, Masya Allah. Minum minuman yang menyehatkan, minumannya diberkahi oleh Allah. Makan makanan yang bergizi, ya halalan thayyiban, diberkahi oleh Allah. Jadi berbedanya makan sahur ini Masya Allah, Allah berkahi. Makanya kalau orang yang makan sahur nih, kalau adik-adik semuanya makan sahur, diberkahi sama Allah, maka insya Allah aktivitas ibadahnya jadi semangat. Jadi kalau dalam hidup kita selama ini, ya, mau sholat susah, mau tilawah males, mau ngafalin berat, bisa jadi ada faktor dalam makanan yang kita makan, minuman yang kita minum tidak diberkahi oleh Allah. Makanya nanti ada makan minum itu salah satunya supaya diberkahi, jangan lupa baca doa dulu, baca basmalah dulu, baca bismillah dulu. Ya. Dan jangan lupa adabnya setelah makan dan minum ucapkan alhamdulillah. Maka insya Allah diberkahi. Jadi ternyata makan sahur itu diberkahi. Maka insya Allah nih kalau orang yang saum kemudian dia sahur dulu, pas pagi-paginya nggak ngantuk, siap. Ya. Kemudian ikut program program Ramadan Ceria. Ya, di sekolahnya dengan konteks di rumahnya masing-masing online, itu semangat. Kenapa? Karena ada keberkahan dari makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Ya, baik, Masya Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, ternyata hikmah dan keberkahan sahur itu menyadarkan orang ya dari akhlak buruk. Kenapa? Coba bayangkan dan coba rasakan. Kalau anak-anakku semua ini misalnya tidak makan sahur, kira-kira jam 7 pagi atau mungkin jam 6 pagi sudah lapar nggak? Lapar karena tidak sahur.
Orang yang makan sahur saja, orang yang minum sahur saja ada laparnya. Apalagi ini nggak sahur. Nah biasanya orang yang kurang makanan, orang yang kurang minuman di dalam perutnya biasanya suka murang-maring. Coba aja. Orang yang kelaparan ya maksudnya. Oh, emosinya cepat naik, mudah marah, nadanya mudah tinggi. Ya, amarahnya ini cepat kesulut gitu ya, cepat naik. Jadi dikit-dikit mamahnya dimarahin. Dikit-dikit abahnya dimarahin. Karena bisa jadi perutnya belum terisi. Makanya orang banyak ribut, orang banyak berantem, orang banyak bahkan saling bunuh-bunuh ya. Karena apa coba? Karena biasanya urusan masalah perut. Jadi titip anak-anakku yang saya cintai dan insya Allah Allah muliakan. Sekuat apapun kalian, sehebat apapun fisik kalian, usahakan untuk makan dan minum di waktu sahur. Karena apa? Ada keberkahan di dalam proses ketika kita sedang melakukan aktivitas makan dan minum sahur tersebut. Ya, jadi jangan mentang-mentang aku mah kuat, nggak usah makan, nggak usah minum, jangan. Justru ini banyak hikmah, banyak keberkahan ketika kita sedang makan sahur. Ya, gimana? Bisa dipahami? Masih semangat? Oke, kalau masih semangat saya absen dulu. Mana kelas TKA hadir? Cung. Baik. Sekarang kita panggil mana kelas TKB hadir? Masya Allah. Sekarang kita panggil anak-anak kelas 1 hadir? Hadir. Masya Allah. Sekarang kita absen anak kelas 2 hadir? Hadir. Sekarang kita panggil anak kelas 3 hadir? Alhamdulillah. Sekarang kita panggil lebih semangat lagi anak kelas 4 hadir? Sekarang kita panggil lagi lebih semangat lagi anak kelas 5. Oh, Masya Allah semakin gemuruh. Dan terakhir, anak-anak kelas 6 hadir. Oh, Masya Allah. Tak pula saya absen juga. Orang tuanya hadir. Semangat masih orang tua. Masya Allah, mudah-mudahan tetap semangat ya. Baik, begitupun guru-gurunya gimana? Masih semangat? Oh, Masya Allah. Asatidahnya, Insya Allah ya, masih tetap semangat. Begitupun para hadirin, para jemaah lainnya yang sama-sama mendengarkan juga Insya Allah masih semangat ya. Baik, itu tentang hikmah dan keberkahan di waktu sahur ya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sharingkan di kesempatan hari ini adalah tentang bagaimana teknis sahurnya. Maka secara teknisnya ya, secara pelaksanaannya gitu ya anak-anakku, disyariatkan atau disunnahkan sahur itu makannya bersama. Jadi disunahkan makan sahur itu bersama. Masa buka puasa aja ada buka bersama ya, ada bukber, buka bersama. Nanti pun kita harus ada saber, sahur bersama ya. Kenapa? Karena Anas bin Malik ya, salah seorang sahabat Rasul, perawi hadis, pernah bersama-sama makan sahur bersama Rasulullah ya. Kata Anas bin Malik, aku pernah sahur bersama Rasulullah ya. Kemudian ketika setelah habis makan sahur itu kemudian masuk di waktu subuh gitu ya. Kemudian waktu di iqomah, jadi kata Anas bin Malik bahwa jarak antara sahur, terakhir sahur dengan iqomahnya itu seperti 50 ayat. Seperti kita baca Quran 50 ayat gitu. Jadi kalau di waktu jam gitu ya, kurang lebih sekitar 15 menit. Ya, kurang lebih 15 menit gitu. Jarak antara makan sahurnya terakhir Rasulullah kepada waktu iqomah. Ya. Jadi secara pelaksanaannya sok anak-anakku lakukan makan sahurnya itu bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri. Misalnya ayahnya sahur jam 2, mamahnya sahur jam 3, anak-anaknya sahur jam 4. Wah, sayang banget ya. Nanti nggak dapet tuh keberkahan. Jadi makan sahur itu harus bareng-bareng ya. Mau di meja makan bersama, mau makannya lesehan di bawah bersama gitu ya. Dalam pakai tikar gitu ya, pakai karpet, lesehan di bawah, mangga. Yang pasti lakukan makan sahur itu bersama-sama. Kedua, pelaksanaan teknis sahur itu disunnahkan untuk mengakhirkan. Nah, jadi
sunnahnya makan sahur itu diakhirkan secara waktunya. Jadi tadilah kalau misalnya azan subuhnya 4:30, jam 4 itu sudah makan sahur misalnya ya. Makan sahurnya mulai jam 4. Jadi jangan terlalu malam ya, misalnya jam 2, jam 3, setelah itu tidur lagi. Nah, itu yang tidak menyehatkan ya, karena tidak dianjurkan, tidak diajarkan oleh Rasulullah ya. Kemudian tadi batas batas waktu sahur itu kapan? Jadi kalian batas terakhir makan dan minum itu adalah ketika masuk waktu subuh. Jadi misalnya kedengaran muazin di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan subuh berkumandang, maka disitulah batas terakhir kalian untuk menghentikan dan menyelesaikan urusan makan dan minum kalian. Jadi batas sahur itu bukan dengan istilah imsak yang kita pahami sekarang ya. Misalnya subuhnya 4.30, imsaknya 4.20. Nah, kalau sewaktu zaman saya kecil dulu suka ada tanda alarm ya. Itu tanda sahur. Oh, berarti harus berhenti makan dan minum. Bukan. Karena batasan sahur, makan dan minum sahur itu adalah waktu masuknya azan subuh ya. Lalu kenapa tuh orang tua dulu kita ya suka memasang alarm, bahkan masuk ke speaker masjid-masjid gitu ya, bahwa tanda imsak dan sebagainya? Mungkin orang tua dulu kita ini maksudnya untuk sebagai bentuk kehati-hatian, tanda gitu, hati-hati loh waktu subuh 10 menit lagi, maksudnya supaya kita tidak kebablasan ya. Ya mungkin niatnya baik juga, tapi yang pasti batasan waktu sahur itu bukan tanda alarm, bukan waktu imsak yang biasa kita dengar dengan bunyi alarm di 10 menit sebelum waktu subuh, bukan. Tapi yang pasti batasan makan dan minum kita di waktu sahur itu adalah terakhirnya maksimal ketika waktu subuh, masuk waktu subuh berkumandang. Itu ya tentang teknis pelaksanaan waktu sahur ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami sehingga anak-anakku semuanya ya yang saya cintai dan insya Allah muliakan senantiasa bisa lebih semangat lagi. Nanti mulai subuh nanti, mulai waktu sahur nanti bisa lebih semangat lagi ya. Jadi jangan malas-malasan ketika sahur, jangan ogah-ogahan, jangan manyun. Justru kalau sahur tuh harus senyum, harus bahagia, harus senang. Kenapa? Karena banyak keberkahan di waktu sahur tadi ya. Masa lagi makan sahur ada yang manyun ya, cemberut, itu mah nanti khawatir gak dikasih berkah sama Allah. Justru adabnya kalau menghadapi makanan itu harus semangat, karena apa yang kita makan ini, keberkahan dari makanan itu dalam hadis disebutkan sampai memunculkan 360 lebih keberkahan dari setiap makanan. Loh kok bisa? Iya, coba aja kita pikirkan misalnya tentang kita misalnya makan sayuran. Misalnya kita makan sayur bayam. Sayur bayam itu kan ada yang nanam ya. Siapa? Petani sayur bayam. Petani ini dia nanam. Misalnya beli pupuk ya. Dipupuk misalnya ada pabriknya. Di pabriknya ada pekerjanya. Wah, semuanya jadi hidup. Dari makanan ini semua orang jadi bergerak, jadi dihidupkan oleh Allah. Jadi ada siklus kehidupan yang berputar. Makanya kata hadis disebutkan dari setiap makanan yang kita makan itu sebetulnya ada kurang lebih 360 keberkahan. Ya. Dari petani sayur kemudian dia apa misalnya? Dipanen. Kemudian dibeli oleh penjual misalnya ya, masuk ke pasar-pasar, kemudian dibeli oleh orang tua kalian. Ya. Masuklah ke rumah kalian, kemudian dimasak. Ketika masak pun kan ada bumbu-bumbunya tuh ya. Ada garam, berarti nyambung dengan petani garam. Ya, misalnya ada bumbu lada lainnya, berarti nyambung ke petani. Oh, itu Masya Allah. Begitu besarnya keberkahan dari setiap makanan yang kita makan. Jadi, menghadapi makanan itu jangan cemberut. Harus senyum, harus semangat ya. Dan nauzubillah, jangan sampai mencela makanan. Karena itu ghair adab, itu soal adab. Itu akhlak yang tercela. Oh, si mama makannya yang begini lagi, bosen. Tahu lagi, tempe lagi.
Kalian harus bersyukur. Kalian alhamdulillah masih bisa makan daging, tahu, tempe, ya. Coba tengok saudara-saudara kalian yang lain. Barangkali ada saudara-saudara kalian yang ketemu dagingnya setahun sekali, ada yang ketemu dagingnya sebulan sekali, ada yang sekarang makan, besok belum tentu bisa makan. Ada loh saudara-saudara kita yang seperti itu. Maka kalian jangan pernah menghina makanan. Artinya bersyukurlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah nanti tambah lagi nikmat dan rezekinya, ya. Jadi mulai subuh nanti sing lebih semangat lagi ketika waktu sahurnya. Dan ingat tadi, waktu sahurnya coba bagi 2 ya. Misalnya 20 menit pertama untuk makan, untuk minum ya, untuk mengisi perut kita gitu ya. Dan di 10 menit terakhirnya sampai menjelang waktu subuh, yuk coba kita barengan misalnya zikir bareng dengan orang tua kita untuk sama-sama beristighfar dan berdoa kepada Allah. Karena di situ adalah waktu mustajabah doa. Dan ini Masya Allah, keberkahan, hikmah kita melaksanakan aktivitas ibadah sahur dengan cara makan, minum, kemudian berzikir dan berdoa di waktu sahur tersebut. Itu saja anak-anakku yang saya cintai dan insya Allah Allah muliakan yang bisa saya sampaikan di kelas iman hari ini di program Ramadan Ceria, perbatas temu, perluas ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.